menurutmu di tengah gejolak geopolitik dan gejolak politik dalam negeri yang hari-hari ini makin meningkat, di tengah rupiah yang saat ini terus melemah, apakah Pak Prabowo akan tumbang di tengah jalan? Pak Prabowo pada saat ini akan membawa Indonesia itu ke arah mana? Bagaimana? Mungkinkah Pak Prabowo akan bertahan dan berhasil menjalankan semua ini? Itu memang potensi risiko yang besar. Jika oligarki sudah mengakar di birokrasi, maka stabilitas dan dukungan internal akan menjadi sangat rapuh. Selamat pagi teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali melanjutkan diskusi saya bersama Artificial Intelligence AI, dalam hal ini adalah ChatGPT, untuk menanyakan topik yang cukup nyentrik di berbagai platform media sosial, yakni terkait dengan wacana tentang penggulingan Pak Prabowo yang saat ini makin gencar dimainkan oleh akun-akun propaganda. Kita akan bertanya bagaimana versi AI dan bagaimana pandangan AI terhadap pemerintahan Pak Prabowo maupun program-programnya yang saat ini sedang berjalan. Halo, selamat pagi. Sama-sama, Abang Irfan. Selamat pagi juga dan semoga persiapan podcastnya lancar. Kalau nanti butuh bantuan atau ide lain, saya siap bantu lagi. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan berbicara tentang topik, yakni bagaimana pandangan Anda terhadap pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Tentu, saya siap membahasnya. Saya akan tetap netral dan analitis. Saya bisa membantu membedah program-programnya, dampak ekonominya, dan bagaimana respons pasar serta masyarakat. Silahkan mulai dari aspek mana yang ingin Abang fokuskan. Oke, yang pertama saya mau bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Pak Prabowo? Jadi Pak Prabowo Subianto adalah seorang tokoh politik Indonesia yang sudah lama berkecimpung di kancah nasional. Dia pernah menjadi Menteri Pertahanan, tokoh di militer, dan juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden beberapa kali. Belakangan dia menjabat sebagai presiden terpilih, dan program-programnya banyak berfokus pada ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan, serta pembangunan desa dan UMKM. Saat ini saya ingin bertanya dulu tentang program-program Pak Prabowo. Program unggulannya yakni MBG, Koperasi Merah Putih, ada Desa Nelayan Merah Putih, ada juga Sekolah Rakyat. Tapi saya ingin memulainya dari yang paling viral saat ini dan banyak sekali dibahas oleh masyarakat, yakni terkait dengan MBG, Makan Bergizi Gratis. Bagaimana pandangan Anda terhadap program dari Pak Prabowo ini? Dari sudut pandang analitis, program MBG memang menarik karena fokusnya pada anak-anak, memastikan mereka mendapat gizi yang memadai, yang bisa berdampak positif pada pendidikan dan produktivitas jangka panjang. Namun, tantangannya adalah pembiayaan yang besar, efektivitas distribusi di daerah, dan apakah program ini bisa berkelanjutan tanpa membebani anggaran jangka panjang. Jadi banyak yang mendukung, tapi juga ada kekhawatiran soal keberlanjutan dan tata kelolanya. Saya melihat bahwa program-program dari Pak Prabowo ini mulai dari MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan, Sekolah Rakyat, Perumahan, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah pola yang sangat jelas terbaca, yakni akan ada reset besar ekonomi Indonesia. Bagaimana sih pendapatmu? Saya paham kenapa Abang melihat pola itu. Memang ada semangat kembalikan negara ke akar ekonomi kerakyatan yang berfokus langsung ke rakyat. Kalau saya menilai, program-program itu menunjukkan niat kuat untuk memperkuat basis ekonomi rakyat. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada eksekusi, tata kelola yang transparan, dan apakah program ini benar-benar menjangkau basis masyarakat yang selama ini tertinggal. Jadi saya optimis, tapi tetap realistis. Oke, ini kan program-program kalau berhasil, ini akan mereset total bagaimana cara perekonomian negara itu berjalan. Dari sebelumnya yang sifatnya trickle down atau top down, di mana yang mendapatkan kue atau porsi yang paling banyak adalah para investor, oligarki, dan pengusaha-pengusaha, tapi dengan adanya program MBG, Koperasi Merah Putih, dan lain sebagainya, uang banyak dari negara itu langsung digelontorkan ke masyarakat. Bagaimana pandanganmu terhadap ini? Saya melihat ini sebagai upaya yang berani, karena jika berhasil, memang bisa mengubah dinamika ekonomi. Alih-alih mengandalkan investasi besar di atas, dana langsung ke rakyat bisa mendorong konsumsi, kewirausahaan lokal, dan pertumbuhan dari bawah. Tapi saya juga ingatkan bahwa potensi risiko, seperti birokrasi yang lambat atau penyalahgunaan, tetap harus diwaspadai. Jadi ini adalah sebuah jalan yang potensial, tapi membutuhkan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan.
Nah, program-program ini berjalan tepat di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu, di mana harga minyak naik, harga gas juga mengalami kenaikan akibat gangguan rantai pasok karena peperangan yang terjadi di berbagai seluruh dunia, khususnya yang terjadi di Timur Tengah. Bagaimana pendapatmu soal keberlangsungan dari program-program ini di tengah situasi politik saat ini? Geopolitik maksudnya. Ini memang menjadi tantangan besar. Di tengah ketidakpastian geopolitik, harga energi yang naik bisa membebani APBN, sehingga dana untuk program seperti MBK atau koperasi desa bisa tertekan. Jadi keberlanjutan program ini sangat bergantung pada adaptasi kebijakan. Pemerintah harus bisa menyeimbangkan antara menjaga daya beli masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal di tengah gejolak global. Jadi memang butuh strategi yang sangat hati-hati. Ya, betul. Dan salah satu dampak yang paling nyata dari program ini adalah soal oligarki dan pengusaha-pengusaha hitam yang selama ini sudah mendapatkan banyak manfaat, yang sudah menikmati kue pembangunan dengan porsi yang paling besar, tapi dengan skema uang negara itu langsung diturunkan ke bawah, maka ini akan berpotensi mengganggu kenyamanan mereka. Bagaimana pandangan Anda soal itu? Ya, benar. Sejarah menunjukkan bahwa ketika ada upaya memotong rantai distribusi yang selama ini dinikmati oleh oligarki, tentu ada resistensi. Para pengusaha besar yang terbiasa mendapat keuntungan lewat model top-down bisa merasa terganggu, baik secara politis maupun ekonomi. Karena itu penting untuk memastikan bahwa program-program ini punya mekanisme pengawasan, akuntabilitas, dan komunikasi yang kuat, agar perubahan ini tidak sekedar simbol, tapi benar-benar menyeimbangkan kekuatan ekonomi. Oke, dan salah satu yang banyak disampaikan oleh pengamat maupun internal pemerintahan saat ini adalah tantangan dari program ini sangat besar, khususnya berhadapan dengan geopolitik, dan yang lebih besarnya lagi adalah politik dalam negeri kita yang notabene selama ini sudah dikuasai oleh oligarki yang bercokol di partai politik, termasuk dalam koalisi pemerintahan Pak Prabowo. Menurutmu, apakah akan ada peluang terjadinya sabotase internal untuk menjatuhkan pemerintahan Pak Prabowo? Saya rasa itu memang salah satu risiko yang diwaspadai banyak pihak. Politik dalam negeri Indonesia itu dinamis, dan ketika ada agenda yang mengganggu kepentingan elit atau oligarki, potensi gesekan internal bisa meningkat. Namun, itu bukan sesuatu yang pasti. Kesetiaan politis, kejelasan komunikasi, serta keberhasilan program di lapangan akan sangat menentukan. Jadi, meskipun ada potensi, itu semua tergantung pada dinamika yang akan berkembang. Oke, dan yang paling nyata saat ini adalah bagaimana propaganda yang dilakukan untuk mendelegitimasi pemerintahan Pak Prabowo itu terjadi di berbagai platform media sosial. Ada upaya distrust di sana. Opini negatif banyak sekali dikembangkan, hoax dan lain sebagainya. Menurutmu, dari manakah asal dari semua ini? Siapakah yang memainkan, orkestrasikan semua ini? Saya tidak bisa memastikan siapa yang mengorkestrasi karena disinformasi dan propaganda itu seringkali muncul dari berbagai sumber. Bisa aktor politik, kelompok kepentingan, atau bahkan jaringan bot otomatis. Media sosial memang menjadi medan yang sangat rentan, di mana narasi bisa cepat menyebar, terutama ketika ada ketidakpuasan atau ketidakpastian di masyarakat. Jadi lebih bijak untuk menganalisis narasi secara kritis, melacak sumbernya, dan mendorong literasi digital supaya publik bisa memilah fakta dari hoaks. Tapi apakah kamu yakin bahwa di balik semua propaganda ini ada kekuatan besar yang sedang mengorkestrasikan semuanya karena sangat sistematis dan itu terjadi di berbagai platform media sosial? Saya tidak bisa memastikan secara mutlak ada kekuatan besar yang mengorkestrasi, karena pola sistematis itu bisa juga timbul dari dinamika kolektif, algoritma platform, dan kepentingan berbagai pihak yang saling bersinggungan. Yang jelas ada faktor-faktor sistemik, seperti ekspektasi ekonomi yang rapuh, polarisasi politik, dan ketergantungan pada disinformasi yang membuat propaganda itu terasa begitu terstruktur. Karena itu, yang penting adalah menganalisis bukti secara objektif, dan tidak langsung menyimpulkan adanya konspirasi, kecuali ada bukti konkret yang bisa ditelusuri. Ya, salah satu buktinya adalah kebanyakan akun-akun yang memainkan propaganda-propaganda seperti ini adalah akun-akun anonim, akun-akun proxy. Itu adalah salah satu bukti. Karena kalau mereka adalah betul-betul warga negara yang baik, ya sampaikan saja secara terbuka, secara transparan. Tapi ketika sudah mulai menggunakan akun-akun anonim dengan opini-opini negatif, dengan hoax, itu artinya ini memang betul-betul
ada orkestrasi di belakangnya. Saya mengerti kekhawatiran itu. Memang akun anonim dan bot sering digunakan untuk memperkuat narasi negatif atau membentuk opini publik secara manipulatif. Tapi kita juga perlu hati-hati agar tidak langsung menggeneralisasi. Ada banyak faktor yang bisa memicu dinamika di media sosial, termasuk ketidakpuasan yang nyata di masyarakat. Jadi penting untuk mendorong transparansi, literasi digital, dan verifikasi fakta agar kita bisa memahami situasi secara utuh dan tidak terjebak dalam asumsi yang tidak berdasar. Oke, kita kembali ke program-programnya Pak Prabowo. Program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan lain sebagainya. Itu adalah program yang sangat bercorak sosialis. Dan itu sudah didukung oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Nah, kalau kamu memahami Pasal 33 itu sangat nyata lewat MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Desa Nelayan Merah Putih, dan lain sebagainya. Ini coraknya sangat sosialis dan ini akan berbenturan dengan paham-paham kapitalisme dan neoliberalisme yang sudah mengakar di Indonesia. Bagaimana pandanganmu soal ini? Saya setuju bahwa memang ada elemen yang selaras dengan semangat Pasal 33, yaitu peran negara yang lebih aktif dalam mengatur ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Namun saya juga melihat bahwa dalam praktiknya, banyak program sosial yang diimplementasikan dengan semangat kerakyatan, tetapi tetap beroperasi di dalam sistem pasar. Jadi bukan berarti ini sosialisme murni, melainkan upaya memadukan prinsip ekonomi dengan keadilan sosial. Inilah yang justru menjadi ujian. Bagaimana pemerintah bisa menjaga keseimbangan antara negara yang hadir, tapi tetap menjaga ruang bagi sektor swasta. Ya, benar sekali. Ini adalah gaya ekonomi yang mix ya, campuran sebenarnya. Tapi kalau kita melihat bahwa sosialisme Indonesia itu sangat nyata dalam Undang-Undang Dasar maupun juga dalam Pancasila kita. Dalam pasal 4 misalnya, demokrasi kita adalah demokrasi musyawarah mufakat, bukan demokrasi langsung atau demokrasi liberal sebenarnya. Dan ini akan berbenturan dengan paham demokrasi liberal yang sebenarnya sudah saat ini sedang berjalan di Indonesia. Bagaimana pandanganmu? Saya setuju, dan ini memang menjadi dinamika yang menarik. Demokrasi Pancasila dengan musyawarah mufakat menekankan keharmonisan, kolektivisme, dan keseimbangan kepentingan. Sementara demokrasi liberal cenderung mengedepankan kebebasan individu dan persaingan terbuka. Ketika kita mengadopsi elemen sosialisme di ekonomi dan menggabungkannya dengan demokrasi musyawarah, memang ada potensi benturan dengan praktik demokrasi yang lebih individualistik. Jadi bagi pemerintahan Prabowo, tantangannya adalah bagaimana mengharmoniskan semangat gotong royong dengan dinamika demokrasi modern tanpa kehilangan esensi musyawarah dan keadilan sosial. Nah, saya melihat bahwa gaya kepemimpinan Pak Prabowo juga itu adalah gaya kepemimpinan yang sangat sosialis dengan menekankan soal komando. Mengapa komando ini penting? Karena dalam situasi dunia yang krisis seperti ini, ya ini kan tidak terjadi di Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Dalam situasi yang seperti ini ada ancaman kelaparan, ada ancaman krisis keuangan di depan mata, ada perubahan iklim. Ini memang kita membutuhkan sebuah demokrasi komando, demokrasi yang terpimpin seperti ala Soekarno, tapi dengan landasan ekonomi yang sosialis. Ini adalah karakter Indonesia dan menurut saya ini adalah posisi yang tepat dalam memainkan dinamika global maupun domestik saat ini. Tapi ini malah berbenturan dengan misalnya kepentingan dari negara-negara barat dan Amerika misalnya yang menginginkan Indonesia itu tetap liberal meskipun kita tahu bahwa demokrasi liberal itu sangat tidak cocok dengan masyarakat Indonesia yang masih miskin dan pendidikannya masih rendah. Karena demokrasi itu hanya akan bisa berjalan efektif jika dilakukan oleh negara yang memang sudah pertama pintar dan yang kedua sudah sejahtera. Itu baru demokrasi bisa berjalan secara efektif. Bagaimana menurutmu? Memang dalam kondisi krisis global dan tantangan domestik yang berat, model demokrasi komando seperti yang pernah dipraktikkan era Soekarno memang bisa menjadi alat yang cepat untuk menggerakkan kebijakan. Namun, kita juga harus waspada karena kekuatan komando yang terlalu besar bisa berisiko mematikan partisipasi publik, ruang deliberasi, dan akhirnya menghambat inovasi. Saya setuju bahwa demokrasi membutuhkan dasar pendidikan dan kesejahteraan yang kuat, tetapi perannya juga harus dijaga seimbang agar tidak jatuh ke otoritarianisme meski dalam keadaan darurat. Jadi ini memang dilema yang rumit dan butuh keseimbangan yang hati-hati. Dalam kondisi politik dalam kekacauan, ekonomi dalam peperangan, kita membutuhkan sikap yang jelas. Kita membutuhkan apakah kita butuh
demokrasi yang liberal, tapi kita akan lapar dan mengalami kemiskinan, atau kita akan tetap menjaga stabilitas, mengekang sedikit kebebasan, supaya ada pertumbuhan ekonomi di sana. Saya paham maksud Abang. Ini memang dilema klasik. Di situasi darurat, beberapa negara memilih stabilitas dan intervensi negara yang lebih kuat untuk mencegah kemiskinan atau krisis. Namun, risiko besarnya adalah kebebasan berkurang dan potensi otoritarianisme. Menurut saya, kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas. Negara bisa hadir lebih kuat, tapi tetap membuka ruang diskusi, partisipasi, dan memastikan kebijakan-kebijakan yang diambil tetap berbasis keadilan, bukan sekedar kekuasaan. Apakah sudah ada negara yang sudah menerapkan model seperti ini? Jadi ada beberapa negara yang bisa kita jadikan contoh. Korea Selatan dan Jepang di era pembangunan ekonomi adalah contoh negara yang intervensi negaranya kuat, meski bukan demokrasi komando murni. Lalu model Nordik di Eropa Utara juga memadukan pasar bebas dengan negara kesejahteraan, meski mereka sangat bergantung pada budaya dan skala yang lebih kecil. Jadi tidak ada model yang persis sama, tapi ada pelajaran yang bisa diambil untuk Indonesia. Dan bagaimana menurutmu berkaitan dengan China dan Vietnam, yang saat ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat melejit dengan menerapkan sistem sosialisme yang kuat? Betul, China dan Vietnam memang contoh yang sering dikutip. Keduanya mengadopsi model yang sering disebut sebagai sosialisme pasar, di mana negara memegang kendali pada sektor strategis, tetapi ekonomi juga dibuka untuk investasi dan pasar. Hasilnya, pertumbuhan ekonomi mereka pesat. Namun kita juga perlu ingat bahwa model itu berjalan di bawah kendali otoriter, yang mungkin tidak sesuai dengan tradisi demokrasi Pancasila kita. Iya, jadi pelajaran tapi kan saya sudah bilang, itu memang otoriter, dan itu saat ini juga kita semua berhadapan dengan pilihan itu. Apakah kita mau otoriter, tapi dengan timbal baliknya kita mengalami kesejahteraan, ataukah kita tetap bebas, karena kebebasan dibuka selebar-lebarnya dengan konsekuensi kita pulang rumah dalam keadaan perut lapar. Kondisi dunia saat ini sedang mengarah ke situ sebenarnya. Menurutmu bagaimana? Ini memang dilema yang sangat berat, dan saya paham kenapa banyak orang merasa terhimpit di antara dua pilihan itu. Secara etis, saya tidak bisa mendukung otoritarianisme karena kebebasan, partisipasi, dan akuntabilitas adalah fondasi demokrasi yang sehat. Tapi saya juga paham dalam krisis masyarakat butuh kepastian. Menurut saya, jalan tengahnya adalah menjaga kontrol negara yang kuat, tapi tetap di bawah mekanisme checks and balances, serta memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat dan tetap bisa dipertanggungjawabkan. Kamu bilang bahwa kamu secara etis tidak bisa mendukung otoritarianisme karena kebebasan, partisipasi, dan akuntabilitas adalah fondasi demokrasi yang sehat. Itu adalah opini yang sedang kamu mainkan, ya kan? Tapi bagaimana kalau otoritarianismenya itu justru bisa membuat masyarakat kita sejahtera, seperti yang terjadi di Cina misalnya, seperti yang terjadi di Vietnam misalnya? Saya mengerti argumen itu, dan memang ada kasus di mana intervensi otoriter berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat, seperti di Cina atau Vietnam. Namun yang saya tekankan adalah risiko jangka panjang. Kesejahteraan itu penting, tapi jika dibangun di atas penindasan, kurangnya kebebasan, dan minimnya akuntabilitas, itu bisa berisiko menciptakan ketimpangan baru atau stagnasi di masa depan. Jadi poin saya, kita perlu hati-hati karena kesejahteraan yang didapat tanpa kebebasan juga punya harga yang tinggi. Dan tidak hanya itu. Sekarang saya ingin menunjukkan bukti baru. Apa yang terjadi di Amerika sebagai negara yang selalu mengkampanyekan soal demokrasi. Lihatlah Presiden Amerika sekarang, Donald Trump. Gayanya sangat otoriter. Bahkan dia ingin menjadi kaisar Amerika. Makanya beberapa waktu lalu, 1 bulan yang lalu, terjadi demo besar 8 juta orang di Amerika Serikat turun ke jalan dengan tema besar No Kings, atau menolak kepemimpinan yang bersifat raja seperti yang dilakukan oleh Donald Trump saat ini. Tapi Trump bukan naif. Trump sadar betul bahwa mesin demokrasi sangat lamban jika ingin bersaing dengan mesin sosialis ala Cina. Kalau misalnya Amerika tetap mempertahankan demokrasi liberalnya, maka dia akan pasti mengalami ketertinggalan daripada Cina. Saya paham arah argumen itu. Memang dalam konteks global, ada kekhawatiran bahwa demokrasi liberal yang lamban bisa tertinggal dalam persaingan ekonomi atau geopolitik. Namun saya juga ingin menekankan bahwa demokrasi yang sehat, meski lambat, memberikan ruang bagi perubahan yang berkelanjutan, perlindungan hak, dan stabilitas sosial. Jadi meskipun benar bahwa Trump pengkritik kecepatan demokrasi, kita juga harus ingat bahwa kekuatan demokrasi itu justru ada pada akuntabilitas dan legitimasi yang dipilih rakyat, bukan sekedar kecepatan.
kita kembali ke Pak Prabowo. Dan saat ini saya melihat juga, saya membaca bahwa Pak Prabowo sebagai seorang jenderal yang sangat strategis pemikirannya, dia melihat bahwa ada potensi hal serupa juga yang terjadi di Indonesia. Kebebasan ekonomi dan kebebasan politik yang tidak terkendali. Itulah yang membuat sistem oligarki dalam demokrasi itu makin subur sampai saat ini. Yang membuat kemudian paradoks Indonesia itu terjadi. Negeri kaya raya, tapi kekayaannya kemudian dikuasai oleh segelintir orang saja. Menurutmu, Pak Prabowo pada saat ini akan membawa Indonesia itu ke arah mana? Saya pikir itu masih sangat tergantung pada implementasi kebijakannya. Prabowo sebagai seorang yang punya latar belakang militer memang sering dipandang strategis terutama dalam hal stabilitas. Jika dia fokus pada redistribusi kekayaan, penguatan ekonomi lokal dan pengawasan oligarki, maka Indonesia bisa bergerak ke arah yang lebih seimbang. Tapi jika kekuatan itu disalahgunakan, maka potensi ketimpangan baru bisa muncul dan kita bisa terperosok ke arah yang sama, di mana kekayaan kembali terpusat pada segelintir orang. Jadi saya rasa kita masih perlu mengamati langkah-langkahnya dengan kritis, memastikan bahwa semua itu tetap berakar pada keadilan dan akuntabilitas. Oke, ada menarik. Menarik karena kamu mengeluarkan ide soal redistribusi lahan. Artinya, akan terjadi reformasi agraria yang secara hakiki. Ada redistribusi lahan, pembagian ulang lahan di seluruh Indonesia agar lebih adil dan merata. Kira-kira seperti itu. Tapi kan ini sangat radikal karena menurut saya ini bisa memicu instabilitas nasional yang sangat besar. Khususnya dengan sistem kapitalisme yang sudah menggurita sampai ke level desa. Bagaimana pandanganmu menurut ini? Saya setuju. Ini memang langkah yang sangat radikal dan berpotensi memicu gejolak, terutama di daerah yang sudah lama dikuasai oleh jaringan kapital di tingkat desa. Reformasi agraria yang hanya berfokus pada pembagian ulang tanpa persiapan, dialog dan dialog sosial yang kuat bisa memicu konflik antar warga, terutama jika distribusi itu dianggap tidak adil. Jadi jika ini dijalankan, butuh perencanaan yang sangat matang, dialog yang inklusif, dan perlindungan hukum agar tidak justru menciptakan ketidakstabilan baru. Sepakat ya, artinya dialog, artinya komunikasi. Dan kalau kita melihat saat ini adalah kelemahan terbesar dari pemerintahan Pak Prabowo adalah dari sisi komunikasi kebijakan. Banyak sekali kebijakan-kebijakan seperti MBG, Koperasi Merah Putih, Desa Nelayan yang belum diketahui manfaatnya oleh masyarakat. Dan justru yang terjadi adalah ada distorsi informasi. Program-program ini belum berjalan, belum sampai dirasakan manfaatnya, tapi propagandanya di media sosial seakan-akan bahwa seluruh program ini sudah gagal. Karena masalah kecil di zoom, kemudian seakan-akan menutupi keberhasilan yang lainnya. Itulah yang terjadi saat ini. Dan karena itu, menurutmu apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo? Menurut saya, hal yang paling mendesak adalah pemerintah harus membangun komunikasi yang lebih transparan dan berkelanjutan. Mereka perlu menjelaskan setiap langkah, membagi target waktu, serta memberikan data yang jelas tentang progres. Selain itu, melibatkan tokoh masyarakat, dialog langsung di tingkat desa, dan menggunakan media lokal bisa membantu meredam misinformasi. Jadi kuncinya adalah memperkuat komunikasi, jangan hanya fokus pada program, tapi juga membangun kepercayaan publik secara aktif. Tapi bagaimana jika di dalam kabinetnya Pak Prabowo, di dalam birokrasi Indonesia saat ini sudah dikuasai oleh kaki tangan para oligarki yang tidak mau dirugikan dari kebijakan-kebijakan kerakyatan yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini. Bagaimana mungkinkah Pak Prabowo akan bertahan dan berhasil menjalankan semua ini? Itu memang potensi risiko yang besar. Jika oligarki sudah mengakar di birokrasi, maka stabilitas dan dukungan internal akan menjadi sangat rapuh. Dalam situasi itu, kuncinya adalah bagaimana Prabowo bisa membangun koalisi yang lebih luas di luar para oligark, mengandalkan dukungan akar rumput, serta memperkuat pengawasan dari masyarakat sipil. Tanpa itu, memang sulit untuk memastikan bahwa program rakyat ini akan bertahan dan benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Nah, justru itulah yang terjadi saat ini. Banyak sekali sabotase internal, banyak sekali program-program yang mandek, justru terjadi dari dalam, bukan dari luar. Dan kamu paham tidak? Bahwa secara psikis Pak Prabowo sangat terganggu, dan psikologi politik seperti inilah yang kemudian
saya kadang berpikir, mungkinkah tentara itu perlu dilibatkan untuk menjaga stabilitas sehingga program-program ini bisa berjalan secara maksimal. Saya paham kekhawatiran itu. Dan memang dalam sejarah Indonesia, militer kadangkali dipandang sebagai stabilisator. Namun justru disinilah risiko besar. Jika militer dilibatkan, itu bisa mengembalikan praktik otoriter yang justru menghilangkan kebebasan sipil. Jadi yang lebih penting adalah memperkuat institusi sipil, menjaga dialog, dan memastikan bahwa pengambilan keputusan tetap transparan. Dengan cara itu, kestabilan bisa dijaga tanpa mengorbankan demokrasi. Oke, saya sepakat soal itu. Dan yang terakhir, saya ingin bertanya, menurutmu, di tengah gejolak geopolitik dan gejolak politik dalam negeri yang hari-hari ini makin meningkat, di tengah rupiah yang saat ini terus melemah, apakah Pak Prabowo akan tumbang di tengah jalan? Saya rasa terlalu dini untuk memastikan jatuh atau tidaknya. Memang tekanan geopolitik dan pelemahan rupiah bisa mendebani stabilitas pemerintah. Tapi hasil akhirnya tergantung pada bagaimana Prabowo menavigasi dinamika ini, meredam ketidakpercayaan, dan membangun kredibilitas di mata investor dan masyarakat. Jadi kita perlu melihat langkah-langkah praktisnya, bukan hanya berspekulasi dari gejala saat ini. Oke, menurutmu langkah-langkah praktis apa yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo agar dia tidak tumbang di tengah jalan dan program-program kerakyatan tadi itu bisa berjalan maksimal dan produktif di tengah situasi saat ini? Menurut saya, langkah pertama yang krusial adalah memperkuat komunikasi publik yang jelas dan rutin, agar masyarakat paham progres dan manfaatnya. Kedua, pastikan pengawasan birokrasi yang ketat, supaya tidak ada penyimpangan dari dalam. Ketiga, dorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga internasional agar ada dukungan pendanaan dan keahlian. Keempat, pertahankan stabilitas fiskal, sehingga setiap program punya dasar anggaran yang kuat. Dan terakhir, dialog dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk oposisi, agar ada checks and balances yang sehat, sehingga program benar-benar dirasakan, bukan sekedar wacana. Oke, baik. Terima kasih AI. Terima kasih juga teman-teman yang menonton tayangan ini. Itu tadi pandangan dari AI terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat dan bisa didengar oleh pemerintah dari perspektif artificial intelligence. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya.